Kenapa sangat rendah tujuan itu kalau hadir di hati anak-anakku sekalian? Ya walaupun peluang itu sangat terbuka. Kalau sudah hafiz Quran, nanti bisa jadi orang terkenal, bisa diundang kemana-mana. Nah, tapi bukan itu tujuannya ya anak-anakku. Nah, mari kita lihat keterangan para ulama keistimewaan seorang penghafal Al-Quran di dunia dan di akhirat seperti apa. Nah, mudah-mudahan ini juga menjadi motivasi untuk anak-anak yang lain ya, mudah-mudahan semuanya anak-anak kita, generasi penerus bangsa ini juga memiliki semangat untuk menjadi penghafal Al-Quran. Yang pertama di antara keistimewaan penghafal Al-Quran di dunia, ini di dunia ya, adalah annahu yuqaddamu fis salati imama. Seorang penghafal Al-Quran akan didahulukan dalam pelaksanaan sholat sebagai imam. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya memberikan tuntunan dalam hal siapakah yang lebih pantas untuk menjadi imam dengan sabda beliau bahwa ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Yang pantas menjadi imam bagi suatu kaum adalah siapa yang paling pandai membaca Al-Qur'annya, membaca kitab Allah, bukan hanya pandai membaca tapi tentunya hafal dan fasih bacaannya. Nah, ini yang pertama. Lalu yang kedua, annahu yuqaddamu ala ghairihi fil qabri fi jihatil kiblati idza tadarna lidafnihi ma'a ghairi. Yang kedua, bahwa penghafal Al-Quran itu didahulukan di dalam kubur saat kita dalam kondisi darurat harus mengubur beserta yang lainnya. Jadi ini diambil dari apa yang terjadi di masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Nabi saat terjadi perang Uhud di mana banyak korban berjatuhan dari kalangan kaum muslimin, sebahagian mereka adalah penghafal Al-Quran, maka Nabi menguburkan dalam satu lubang itu 2 orang. Lalu sebelum menguburkan Nabi bertanya, ayyuhum aktsaru akhdhan lil Quran. Siapa di antara mereka ini yang paling banyak membawa Al-Quran? Artinya yang paling banyak hafalan Al-Qurannya. Maka setelah ditunjukkan, Nabi pun mendahulukan orang itu daripada yang lainnya untuk dimasukkan ke dalam kubur. Ini menunjukkan bahwa penghafal Al-Quran itu dimuliakan oleh Allah, bahkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengatakan, ana syahidun ala haula'i yaumal qiyamah. Aku menjadi saksi atas mereka di hari kiamat nanti. Lalu yang ketiga juga ini masih keistimewaan hafizul Quran di dunia adalah yuqaddamu fil imarati war riasah idza ataqa hiblaha. Bahwa penghafal Al-Quran itu di masyarakat mestinya didahulukan dalam hal kepemimpinan jika yang bersangkutan sanggup untuk memikulnya. Nah, jadi agama kita memberikan tuntunan seyogyanya yang menjabat sebagai pimpinan dimanapun dalam lembaga apapun di masyarakat adalah seorang hafiz Quran. Masya Allah. Kalau generasi kita ke depan semakin banyak penghafal Quran nih, Bapak Ibu sekalian, kita berharap bahwa yang menjadi pejabat-pejabat di negeri ini satu saat nanti, bahkan presidennya sekalipun adalah seorang hafiz Quran. Masya Allah. Mudah-mudahan demikian ya. Nah, anak-anakku sekalian ini akan nanti menjadi generasi penerus. Lalu keistimewaan di akhirat. Nah, sekarang di akhirat. Kalau tadi di dunia, nah, tapi bukan hanya itu yang ingin kita harapkan, yang lebih adalah di akhirat nanti. Yang pertama, bahwa
manzilatal hafiz lil Qur'ani inda akhir ayatin kana yahfazuha. Kedudukan seorang penghafal Al-Quran nanti di akhirat itu sesuai dengan ukuran ayat yang paling akhir yang sanggup dia baca. Allah. Masya Allah. Ini ada riwayat dari Abdullah bin Amr bahwa Rasul mengatakan yuqalu li sahibil Quran. Nanti di akhirat di hari kiamat dikatakan kepada sahibul Quran, sahabat Al-Quran, yaitu orang yang menghafal dan selalu membacanya. Allah katakan iqra wartaki warattil kama kunta turattilu fid dunya. Silahkan engkau baca, naik dan bacalah secara perlahan sebagaimana engkau lakukan itu di dunia. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'u biha. Karena kedudukanmu di sorga, kata Allah, adalah sesuai dengan ayat terakhir yang engkau baca. Alhamdulillah. Jadi kalau yang hafalnya 30 juz, Masya Allah, paling tinggi berarti nanti kedudukannya ya. Nah, ini anak-anakku sekarang sudah berapa juz ini, Bapak Ibu Guru? 7 juz. Masya Allah, 7 juz. Ini baru kelas 4. Kelas 4. Sudah 7 juz. Insya Allah ya. 10. Oh 10 katanya. 10 malah. 10. Masya Allah. 10 juz kelas 4. Jadi kelas 9 insya Allah sudah khatam ya, 30 juz ya. Amin. Mudah-mudahan demikian. Kemudian yang kedua, nah ini kedudukan di akhirat adalah annahu yakunu ma'al malaikati rafiqan lahum fi manazilihim. Seorang penghafal Al-Quran nanti kedudukannya di sorga bersahabat, berteman dengan para malaikat. Masya Allah. Ya. Rasul mengatakan masalul ladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa hafizun lahu ma'as safaratil kiramil barara. Bahwa orang, perumpamaan orang yang membaca Quran dan dia hafal nanti di akhirat bersama para malaikat yang mulia. Lalu berikutnya annahu yulbasu tajul karamah wa hullatul karamah. Di akhirat nanti anak-anakku, para penghafal Al-Quran, akan datang, kata Nabi ini di hari kiamat, Al-Quran itu lalu mengatakan kepada Allah, ya Rabb, hullih, ya Allah, pakaikan pakaian untuknya. Maka lalu dikenakanlah mahkota kemuliaan kepada penghafal Quran itu. Lalu Al-Quran mengatakan lagi, ya Rabb zidhu, ya Allah Tuhanku tambah lagi. Lalu dipakaikanlah hullatul karamah, pakaian kemuliaan. Lalu Quran mengatakan, ya Rabb irdu'an, ya Allah ridhoi dia. Allah pun meridhoinya. Fayuqalu lahu, lalu dikatakan padanya, iqra warki wa tuzadu bi kulli ayatin hasanah. Bacalah dan naiklah, lalu ditambahkan setiap ayat yang dibacanya itu kebaikan di surga. Dan yang berikutnya bahwa Al-Quran akan memberikan syafaat kepada sahabatnya. Seperti tadi disampaikan, Rasul mengatakan iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena dia akan datang pada hari kiamat nanti memberikan syafaat kepada sahabat-sahabatnya. Insyaallah kita semua berkeinginan untuk menjadi sahabat Al-Quran karena kita semua ingin mendapatkan syafaatnya. Yang terakhir, Bapak Ibu, ayah bunda sekalian, kalau tadi itu untuk anaknya yang hafal Quran, apakah orang tuanya kebagian? Nah, ini ada keterangan yang sahih dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa nanti man qara'al Qur'an, siapapun yang membaca Al-Quran, wa ta'allama, dan dia mempelajari, wa amila bih, dan mengamalkannya. Ini menjadi catatan ya anak-anakku sekalian, jangan hanya hafal saja Al-Qur'annya, tapi niatkan di hati untuk mengamalkan isinya. Maka orang yang demikian, kata Nabi,
ulbisa walidahu yaumal qiyamati tajan min nurin dawuhu mislu dawis syams. Nanti akan dipakaikan kepada kedua orang tuanya, kepada ayah bundanya, mahkota yang cahayanya seperti cahaya matahari. Insya Allah. Walaupun ayah bunda mungkin tidak hafal Quran, tapi punya anak yang hafal Quran, ada harapan Allah akan memakaikan mahkota cahaya di akhirat nanti. Lalu wa yuksa walidahu hullatain la taquma lahum ad-dunya, dan keduanya bahkan dipakaikan pakaian surga yang indah yang tidak ada taranya pakaian itu di dunia, sehingga kedua orang tuanya bertanya kepada Allah, bima kusina hadza, karena sebab apa ya Allah kami diberikan pakaian begini indahnya? Maka Allah pun menjawab, bi akhzi waladikumal Quran, karena anak kalian itu membawa Al-Quran. Nah, ini juga mudah-mudahan menjadi penyemangat bagi ayah bunda yang lain. Ayo, saat ini, ya hari ini, kita tidak tahu nasib generasi yang akan datang seperti apa. Tapi yang pasti sebagai umat Islam, ayo kita harus punya cita-cita memiliki anak cucu penghafal Quran. Ya, mudah-mudahan anak-anakku sekalian apa yang disampaikan tadi bermanfaat. Kita semua bisa mendapatkan kemuliaan itu semua karena Al-Quran. Mohon maaf ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.